Selamat bersama-sama memasuki di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersuka cita bersama-sama hari ini. Saudara-saudara umat muslim merayakan hari raya Idul Fitri mereka, dan kita patut bersuka cita. Kita akan memberikan ucapan selamat kepada mereka, dan saat ini kita juga bersuka cita karena hari ini pun kita membawa kemenangan. Kita boleh bersama-sama beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman. Kita dapat memuliakan nama Tuhan, memuji namanya, dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita akan bersama-sama memasuki di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki ibadah kita dengan satu pujian berkat kemurahan Tuhan. Allah sumber kekuatan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kami menyatukan hati kami Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Kiranya ibadah kami pada hari ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadirat Tuhan. Kami menyerahkan semuanya yang dari awal pertengahan hingga akhirnya. Turunlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan. Setiap keluarga yang mengadakan ibadah pada pagi hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan biarlah Tuhan saat ini kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh memberikan persembahan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkuasa atas ibadah kami pada pagi hari ini. Mohon ampun atas dosa dan kelemahan kami Tuhan, yang kami perbuat di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak untuk datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan ini dengan penuh sukacita. Betapa indahnya apabila kita bersatu bersama, kita bersukacita, kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita. Oh betapa indahnya.
indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap limpah kasih-Mu Tuhan, sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini Tuhan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk Pak Jokowi dan jajarannya, untuk pemerintah dari paling atas Tuhan, paling bawah, Engkau yang tolong, Engkau yang sertai Tuhan, biarlah mereka jadi perpanjangan tangan-Mu, Engkau yang berkati Tuhan di situasi pandemi Corona ini Tuhan. Dalam Juni nanti Tuhan kami akan menyongsong normal yang baru. Engkau berkati pelaksanaannya Tuhan supaya pandemi ini cepat berakhir. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di gereja Tuhan. Kau yang berkati setiap kegiatan gereja Tuhan, Kau yang berkati setiap pelaksanaannya, biarlah menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan untuk jemaat yang sakit, Mbah Mul dan Bunga Tini Tuhan, Kau berikan kesembuhan pada mereka Tuhan, dan kiranya mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan ekonomi Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Kau yang berkati dalam situasi ini Tuhan, mungkin kami mengalami kesulitan, tapi kami yakin Kau yang bukakan pintu-pintu berkat Tuhan bagi kami senantiasa, untuk kami dapat menjalani aktivitas kami sehari-hari tanpa ada halangan suatu apapun. Kau yang sertai kami senantiasa Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan kami, setiap kegiatan kami Tuhan, biarlah hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan Tuhan setiap doa dan permohonan kami ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, dan persembahan syukur. Kita akan nanti serahkan kepada Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dalam Mazmur 77 ayat 2 dan 3. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Mari kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Bapak yang penuh kasih, mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami. Dan sebentar kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami, mengerti apa yang menjadi rahasia Tuhan, apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan tentang perintah itu dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, hari ini kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Nah Bapak yang dikasihi Tuhan, sungguh saat ini kita boleh bersyukur atas kasih setia Tuhan. Senantiasa Tuhan menolong kita, menyertai di dalam kehidupan kita. Dan tema hari ini adalah mengenai hadapi masa yang sukar. Menghadapi masa yang sukar yang kita ambil dalam Mazmur 77 ayat 2 dan 3. Yang saat ini pemazmur yaitu Mazmur Asaf. Nah Bapak yang dikasihi Tuhan, masa sukar adalah masa yang tidak bisa kita tebak. Kapanpun bisa menimpa kita. Itulah yang dikatakan Pengkhotbah 11 ayat 26. Pengkhotbah 11 ayat 2b. Karena engkau tidak tahu malapetaka yang akan terjadi di atas bumi ini. Jadi Bapak yang dikasihi Tuhan, masa sukar itu adalah suatu kepastian dan tidak bisa dihindari oleh siapapun, termasuk anak-anak Tuhan. Kita harus siap kapanpun dan dimanapun kita harus siap menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Persoalannya, apakah kita mau menghadapi itu? Ataukah kita hanya menurut proses Tuhan saja? Ataupun hanya mengalir saja? Tetapi Bapak yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam pasal 77 ini melihat
bagaimana pemazmur menyandarkan diri kepada Tuhan. Pada waktu itu pemazmur Asaf mengalami masa yang sulit. Masa itu membuat dia merasakan kesesakan yang luar biasa. Bandingan dengan keadaan sekarang, di mana saat ini kita menghadapi kesukaran pandemik COVID-19. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, kesusahan dan kesedihan sedang melanda di dunia, termasuk di negeri Indonesia tercinta ini. Banyak orang yang terkena COVID-19 atau virus corona. Bahkan sudah 1.000 lebih yang meninggal. Bahkan ribuan orang yang terkena COVID-19. Tidak cukup itu, dampak COVID ini melanda di berbagai sektor. Sektor ekonomi, budaya, sosial, moral, kepercayaan, dan sebagainya. Untuk itu Bapak yang dikasih Tuhan, tentunya ini membuat kita prihatin, membuat kita seharusnya tidak berpangku tangan, seharusnya kita ikut andil sebagai anak-anak Tuhan. Pemerintah sudah mengupayakan yang terbaik dan sudah berusaha bagaimana mencegah supaya virus ini tidak menyebar dan tidak menjalar kemana-mana, tidak menular kepada tetangga, kepada masyarakat, ataupun kepada saudara-saudara. Dan kita sebagai orang-orang yang waras, orang-orang yang tahu kebenaran, pastilah tahu dan harus mentaati tentang anjuran-anjuran pemerintah, terutama menjaga kesehatan, menjaga kehidupan keluarga kita, menjaga tetangga-tetangga kita, saling menasihati, saling mengingatkan, saling joko-tonggo di antara satu sama yang lain, sehingga ketika kita keluar pun kita juga harus pakai masker. Ketika masuk rumah kita harus cuci tangan dan sebagainya. Untuk itu, mari kita menjaga kehidupan kita untuk sehat, menjaga imun tubuh kita supaya fit di dalam menjalankan kehidupan pelayanan, jaga kehidupan pekerjaan dan sebagainya. Dalam Mazmur 77 ini ada pelajaran penting yang kita ambil sebagai pelajaran bagi kita tentang bagaimana menghadapi masa yang sukar di dalamnya. Yang pertama adalah berdoa dengan sungguh-sungguh, berseru kepada Allah. Ayat 2 mengatakan, aku mau berseru dengan nyaring kepada Allah, supaya ia mendengarkan aku. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, masa yang sulit dan sukar dijadikan batu pijakan oleh pemazmur untuk berdoa, berseru, dan berserah total kepada Allah. Hal ini menunjukkan keseriusan dan sikap hati, sikap iman dari pemazmur kepada Allah. Dan saat ini kita sedang mengalami masa itu. Biarlah saat ini pula kita boleh menyadarkan diri kepada Allah, sehingga kita tidak patah arang menghadapi persoalan, menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Untuk itu Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita gunakan energi rohani kita untuk berdoa dengan kesungguhan hati kepada Allah, karena kita percaya Dia pasti mendengar seruan doa kita. Dia pasti akan menjawab segala problema, permasalahan kehidupan kita, asalkan kita taat setia, asalkan kita sungguh mau berseru-seru kepada Tuhan seperti yang dialami pemazmur Asaf ini. Itulah yang pertama Bapak yang dikasih Tuhan. Bagaimana yang kedua? Yang kedua adalah mencari dan mendahulukan Tuhan. Ayat 3 mengatakan, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, masa sulit atau sukar acap kali membuat kita panik, khawatir, betul? Dalam kepanikan sering kita salah mengambil langkah, salah mengambil keputusan. Hal ini ditandai dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, dengan mengandalkan manusia yang lain. Bahkan ada juga yang mengandalkan orang pintar, ke paranormal, bahkan ke kekuatan kuasa kegelapan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Firman Tuhan ini dengan tegas bahwa Allah tidak suka dengan orang yang hanya mengandalkan manusia, mengandalkan orang-orang yang mungkin justru menjebak kita, justru akan membuat kita lalai terhadap Tuhan. Untuk itu, mari Bapak yang dikasih Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala permasalahan, dalam segala persoalan hidup kita. Pemazmur dalam menghadapi kesusahan, ia tidak memperkeruh keadaan. Ia tidak lari kepada manusia dan tidak mengandalkan manusia. Itu sebabnya ia mencari dan mendahulukan Tuhan. Karena ia tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih, bahwa Tuhan itu penuh kuasa, serta ia menjadi sumber penghiburan dan keselamatan yang sejati, yang sempurna bagi umatnya. Biarlah kita saat ini ketika kita mengalami kesusahan, ambil dan teladanilah pemazmur yang selalu berdoa dengan kesungguhan hati dan mencari dan mendahulukan Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita menempatkan Tuhan menjadi posisi yang utama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Maka kita yakin dan pasti ketika kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan yang utama dan yang terutama, Tuhan juga akan memberkati kita. Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera buat kita. Bahkan Ia akan menolong tepat dan indah pada waktunya. Sebagai kesimpulan, Bapak yang dikasih Tuhan, di dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kata kuncinya adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang singkat pada hari ini ialah sungguh-sungguh mengajarkan kepada kami supaya kami menaruh pengharapan yang pasti, yaitu kepada Tuhan Allah kami, yaitu Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu akan senantiasa menjadi dasar pegangan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mau terus datang kepada Engkau, mau berseru-seru pada Engkau, dan mencari dan mendahulukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ke-Tangan-Mu kami serahkan. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadikan kita kuat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian komitmen kita, pelangi kasih-Nya, di mana kita tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan yang terbaik buat kita. Semua
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menutup ibadah pada hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa surga yang penuh kasih, mengucap syukur Tuhan atas pimpinan Tuhan dalam ibadah pada hari ini dari awal hingga akhirnya dalam keadaan yang baik. Kiranya ibadah pada hari ini sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pendengar dan seluruh jemaat DPW Bantengan Trangkil Pati. Kiranya Tuhan akan pimpin dan berkati. Bila Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan akal budi dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Sehingga hidupnya tetap mempunyai komitmen hidup untuk taat setia kepada Tuhan. Kami juga serahkan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan menyucikan dan berkati. Sehingga persembahan pada hari ini sungguh-sungguh dapat melebarkan kerajaan-Mu khususnya untuk pelayanan di Bantengan Trangkil pada hari ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk segenap jemaat, biarlah segala usaha daya upaya yang dilakukan segenap jemaat sungguh-sungguh membawa keberhasilan. Tuhan akan lindungi dan Tuhan akan sertai. Dan Tuhan juga akan jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghancurkan keluarganya. Tetapi kasih kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa menaungi, mengalir di dalam setiap kehidupan para pendengar dan setiap jemaat. Bapak yang dikasihi Tuhan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.